Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin liyukhrijan nas minaz zulumatil kufri ila nuril yakin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim, inna nahnu wadzalika minasyahidin. Ayyuhal ulama ul afadil rahimallahu ta'ala, bil khusus sahibul bait akhinal kiram Bapak Kiai Muhammad Sahal, kepada sahibul hajjah yang memiliki acara pada kesempatan pagi hari ini, yakni Al-Ustadz Bapak Ustadz Jayadi Imam Nugroho, kemudian rekan pembicara dari segala penjuru mata angin, ampunten mboten kita saged sebut asma karim panjenengan, dari Kebumen, Wonosobo, Magelang, hadirin rahimallahu ta'ala. Mengawali pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah biidznillah kita bisa bermuwajahah, bertatap muka untuk silaturahmi dalam rangka rasa empati, dalam rangka rasa persaudaraan di antara kita, bahwa kaum muslimin itu satu dengan yang lain adalah merupakan saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tatkala saudara kita di belahan bumi sana mengalami penderitaan, tentu kita semua walaupun jauh di sana juga merasakan penderitaan pula. Oleh karena itulah kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan ini merupakan satu bentuk amal bakti kita kepada Allah Ta'ala yang kelak akan dicatat sebagai amal solih yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kesyukuran tadi mari kita ikrarkan dengan membaca kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan kita semua kaum muslimin yang senantiasa beriltizam dengan syariat Islam ila yaumil qiyamah. Ayat ulama ul fadil rahimallahu taala, amanat yang sahibul hajah berikan kepada al-fakir pada kesempatan ini, yakni al-fakir diminta untuk menyampaikan tentang karakter orang-orang Yahudi. Paling tidak karakter orang-orang Yahudi itu satu adalah pengecut, yang kedua selalu membuat kerusakan di muka bumi. Cuma instrumen apa kok mereka bisa seperti yang terjadi
di Oktober 2023 ini sampai sedemikian jauh. Ini kurban, kemarin saya baca di running tag televisi swasta itu sudah 3.000 sekian dari penduduk Palestina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah menerima mereka semua sebagai syuhada-syuhadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimallahu taala, terkait dengan si karakter cutan itu sebenarnya sudah Allah jelaskan pada diri kita, yakni dalam suratul Maidah. Di dalam suratul Maidah ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Allah Ta'ala berfirman, qalu, mereka berkata Bani Israel, ya Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya fiha, di dalamnya, kauman, ada kaum jabbarin, orang-orang yang gagah perkasa. Wa inna, dan sesungguhnya kami lan nadkhulaha, tidak akan kami memasukinya, hatta, sehingga yakhruju minha, mereka keluar darinya. Fa yakhruju, maka jika mereka keluar minha darinya, fa inna, sesungguhnya kami orang-orang yang memasuki. Hadirin rahimallahu taala, dalam ikhbar ayat ini kita bisa tahu kalau begitu memang karakter asli Yahudi itu adalah pengecut gitu. Pengecut, penakut begitu. Ini aslinya begitu. Bahkan saking kurang ajarnya itu kepada nabinya itu, ya, mereka mengatakan di ayat 24 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fatahab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Qalu, mereka berkata Bani Israel, ya Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya kami lan nadkhulaha, tidak akan kami memasukinya, abadam madamu, selamanya apa yang mereka selama, atau selamanya apa yang mereka itu masih berada, fathab fiha, di dalamnya, fathab, maka pergilah, anta wa rabbuka, engkau dan Tuhanmu, faqatila, maka kalian berdua berperanglah, inna, sesungguhnya kami hahuna, di sini qa'idun, orang-orang yang duduk-duduk saja. Ini sikap karakter asli, kekurang ajaran dari Bani Israel tatkala dibimbing nabinya untuk masuk kota itu, kemudian mereka tidak mau memasukinya, bahkan meminta agar Musa dan Tuhannya kon berperang, sementara mereka akan berpangku tangan saja. Ini karakter mereka seperti penakut. Nah, pertanyaannya, kenapa kaum muslimin yang sensus kemarin ini sudah 1,8 miliar, padahal mereka itu hanya sekitar 6 jutaan itu sampai hari ini, kok bisa nggak berani berhadapan dengan mereka yang sekecil itu? Bahkan kalau kita cari data tentang kekuatan militer yang dimiliki oleh negara-negara Arab itu, taruhlah misalkan Mesir atau tambah Saudi Arabia. Mesir itu sekitar 450 sampai 500 ribu orang gitu. Saudi juga demikian. Jadi kita sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa begitu. Ini kadang-kadang ada keheranan, ada sesuatu yang muskil gitu. Kok bisa terjadi gitu ya? Nah, tatkala kita urai lebih lanjut, memang boleh dikata semua negeri-negeri atau negara-negara bangsa saat ini sedemikian sudah ditiaknya, ya, diketiaknya lobi-lobi Yahudi ini. Apalagi mereka telah terikat dengan
dengan sang adidaya itu, yakni Amerika itu. Inilah yang kemudian kita tahu instrumen yang digunakan adalah pemahaman hidup kapitalisme sekuler yang di dalamnya ada demokrasi di situ. Inilah yang menjadikan kemudian saudara-saudara kita Muslim di dunia Arab itu pasung kakinya, terikat tangan. Tatkala menyaksikan pembantian sedemikian rupa, mereka hanya menghitung berapa korban hari ini, berapa hari ini yang meninggal, berapa hari yang luka-luka. Sementara tangan kaki mereka terikat satu dengan yang lain sehingga apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Atau paling tidak, atau yang bisa dia lakukan apa? Untuk membelikan obat-obatan. Yang dengan obat-obatan itu menjadikan mereka kemudian atau yang luka sehat lagi dibantai lagi, sehat lagi dibantai lagi, atau yang kedinginan diberikan selimut, mungkin itu. Ini terjadi. Padahal senjata mereka itu berada di gudang-gudang mereka. Prajurit mereka standby di barak-barak mereka. Aneh memang. Tatkala Saudi kemarin dengan Houthi yang ada di Yaman itu bisa meluncur itu roket ke saudaranya Muslim se-Yaman di Yaman. Tapi ini tidak satupun bedil yang meletus kepada musuh mereka, yakni Zionis Yahudi ini. Ini itu sekalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang cengkeraman pemahaman hidup yang saat ini menguasai pemimpin-pemimpin Arab itu, yakni kapitalisme sekuler yang di situ ada demokrasi itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah gemar melakukan kerusakan itu di muka bumi. Ini watak asli juga. Jadi aneh memang. Pengecut, penakut, tetapi kok tukang gaya rusak dunia ini. Ini karakternya begitu. Nah, ini sebenarnya juga sudah di sinyalemenkan Allah, dibacakan Allah, diberitakan Allah dalam surah Al-Isra yang tadi dibaca oleh Qori tadi. Ya, kalau kita simak itu di ayat yang keempat itu ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadoina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Wa qadoina, dan kami telah tetapkan ila bani Israila, kepada bani Israel, fil kitabi, di dalam kitab, la tufsidunna, sungguh-sungguh akan berbuat kerusakan, fil ard, di dalam bumi, marotaini, 2 kali. Wala ta'lunna, dan sungguh-sungguh mereka akan menyombongkan diri, nguluwang kabiro, kesombongan yang besar. Ini hadirin sekalian. Jadi Allah sudah kabarkan memang sudah pengecut, penakut, tetapi biang kerok itu, tukang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini memang demikianlah itu. Nah, karena itulah maka kalau kita baca sirah Nabawi, Nabilah yang pertama-tama kemudian mengusir mereka keluar dari Madinah itu karena perbuatan rusak mereka itu. Nah, dengan pengusiran Nabi itulah kemudian mereka membuat koloni-koloni, membuat sebaran ke seluruh negeri. Di antaranya ada yang masuk di Kaukasus, di Rusia, ada yang sampai kemudian ke Eropa, di Jerman, di Perancis, di Inggris dan sebagainya. Buat koloni-koloni, membuat sebaran-sebaran itu. Ini yang terjadi, ya. Namun demikian pula di tempat dia berada yang baru bikin kekacauan juga. Akhirnya terjadilah peristiwa Holocaust itu, yakni Hitler yang waktu itu tidak menyukai keberadaan mereka, dan akhirnya dibuat cara bagaimana agar mereka keluar dari atas prakarsa. Inggris saat itu sebagai pemenang Perang Dunia I tahun 1917 disepakatilah perjanjian Balfour yang itulah kemudian mulai terjadi migrasi, ya, secara
sistematis, masif itu dari Eropa kemudian ke Palestina itu. Membuat koloni-koloni ini sebelum 48 gitu ya, masih membuat koloni-koloni seperti itu. Masuk seperti itu. Ya, ini yang saya agak mirip dengan yang ada di Singkawang, yang ada di Sulawesi itu. Jadi nggak kerosong, boleh masuk begitu. Udah itu. Nah, sampai George Washington, yakni Presiden Amerika pertama itu juga pernah memperingatkan tentang bagaimana itu potensi kerusakan yang dibikin oleh orang-orang Yahudi itu. Ya, namun itulah terjadi setelah masuk secara masif, kemudian Perang Dunia meletus, 48 berdirilah yang saat ini ada itu, yang kemudian membuat kerusakan lagi itu sampai hari ini itu. Sebenarnya ini pun juga sudah diingatkan oleh Allah itu, ya, mereka itu akan melakukan kerusakan itu dengan diberi pertolongan oleh Allah ini, dengan ayat yang ke-6 itu, Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdatnakum bim amwali wa banin wa ja'alnakum aksaro nafiro. Iya, yakni tsumma radadna lakum, kemudian kami mengembalikan bagi kalian al-karrota, itu giliran untuk menjadi penguasa atau yang menguasai, alaihim atas mereka. Wa amdatnakum, dan kami bantu kalian bi amwalin, dengan harta-harta, wa banin, dan anak-anak, wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kalian aksaro nafiro, yakni golongan yang banyak, golongan yang besar. Itulah diri sekalian. Tadi proses menghimpunkan mereka sampai 48 berdirilah entitas itu. Kemudian mereka merasa jumawa karena merasa dunia diketiaknya, ya, yakni induk semangnya negara adidaya itu berada di belakangnya, dan negara adidaya itu bisa mengendalikan penguasa-penguasa Arab itu akibat daripada tadi, yakni pamahan hidup kapitalisme sekuler, sehingga negara-negara Arab terpasung dengan pemahaman hidup yang keliru, yang salah, yang adalah buatan manusia, sehingga kemudian menjadikan Yahudi semakin merajalela, semakin buas, semakin pongah, semakin sombong, sehingga kasus kemarin ini terjadi. Hadirin rahimallahu ta'ala. Jadi kalau kita rangkum, memang sikap karakter orang-orang Yahudi yang suka membuat kerusakan di satu sisi, tapi sebenarnya juga pengecut dan penakut. Buktinya 7 Oktober kemarin, ya, tatkala Hamas itu melakukan serangan, mereka tidak berkutik ternyata begitu. Sementara kan agen Mossad, agen militer merasa paling hebat, Yahudi paling kuat, paling dijaya, ternyata hanya dengan milisi Hamas saja, bukan tentara, hanya milisi Hamas saja begitu, bukan negara maksudnya begitu. Itu sudah kalang kabut dan sebagainya. Hadirin rahimahullah ta'ala, ini ya, karena itu maka kita harus memahami ternyata memang di balik itu semua ada pemahaman hidup kapitalisme sekuler, yang di situ ada demokrasi yang menjadikan kita itu menjadi tidak bisa untuk membela saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan. Padahal di atas tadi kita sebut kita itu adalah bersaudara. Mudah-mudahan dengan pengantar materi ini menjadikan kita semua kaum muslimin tersadar dari tidur panjangnya bahwa kita itu adalah kuntum khaira ummah. Kita itu umat yang terbaik, manakala kita itu adalah memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dan yang mungkar, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi